Halo, sekarang aku mau bacain novel Pernikahan Anak SMA bab 2. Sudah Tidak Virgin. Oke, langsung aja ya. Bel pulang sekolah berbunyi. Semua murid berhamburan pulang, termasuk juga Kalista. Dia yang biasanya membawa mobil mewah saat ini malah terpaksa naik bis untuk pulang karena mobil pribadinya sudah disita. Kedua teman baik Kalista menawarkan tumpangan, tapi dia menolaknya. Kal, lo beneran gak mau pulang bareng gue? Atau Raina aja? Tanya Lalita sahabatnya. Gak usah, tak. Gue lagi belajar agar terbiasa pulang naik bis. Gue kan cuma beberapa kali aja naik bis. Salah Kalista secara halus. Kau sebenarnya meskipun kita harus antar jemput lo setiap hari ke masalah kok, ucap Rania seorang sahabatnya lagi. Ya elah, susah banget kalian. Tapi beneran deh, gak kenapa-napa. Gue pulang sendirian aja naik bis. I'm fine guys, ucap Kalista meyakinkan kedua sahabatnya. Oke, kalau itu udah keputusan lo, kita duluan ya. Hati-hati ya Kal, bye. Oke, bye. Ketika Kalista duduk di halte sekolah, tiba-tiba mobil Grian berhenti di depannya dan menawarkan untuk mengantarnya pulang. Tumben nih gak bawa mobil, aku anterin pulang yuk, ajak Grian. Iya, aku gak bawa mobil. Gak usah, gak apa-apa, aku naik bis aja, tolak Kalista dengan ragu. Tenang aja, aku antar selamat sampai rumah, Kal. Gak ngerepotin kak? Enggak dong, makanya ngabarin, hehe. Kalista yang awalnya menolak karena sudah terlalu lama juga Kalista menunggu bus tak kunjung datang, akhirnya dia mau diantar Grian. Grian adalah kakak tingkatnya dan Kalista sangat menyukainya sejak pertama masuk sekolah. Begitu juga sebaliknya. Kalista tidak menyangka kalau mereka yang hanya biasanya cuma saling tatap atau berbicara singkat saat berpapasan, sekarang akan pulang bersama-sama. Kalista merasa senang, senyum merekah di wajahnya, tapi baru saja Kalista melangkahkan kakinya dan memegang pintu mobil Grian, seseorang menarik tangannya, dan ternyata itu Gary. Kalista terkejut melihat Gary, dan dia melirik ke arah Grian. Kamu pulang sama aku, ucap Gary. Grian mulai terpancing emosi. Wanita yang dia sukai ditarik oleh laki-laki lain. Hei, lo siapa? Main tarik-tarik Kalista. Dia mau pulang bareng gue. Kalista pulang bareng gue, tegas Gary. Enggak kak, aku sama temenku aja, tolak Kalista halus. Tuh dengar gak lo? Dia mau pulang bareng gue, ucap Grian sinis. Kalista, kamu itu calon tunangan aku, biar aku yang antar kamu, ucap Gary dengan tegas. Grian dan Kalista yang mendengar ucapan itu sama-sama terkejut dan kaget. Enak aja, aku tuh gak mau dijodohin sama kamu. Kalista menjadi emosi dan berbicara dengan nada tinggi, sedangkan Grian hanya mematung, tidak menyangka orang yang dia sukai ternyata calon tunangan orang lain. Mata Kalista mulai berkaca-kaca. Perasaannya campur aduk karena Gary berbicara seperti itu di depan orang yang dia sukai. Tapi memang itu kenyataannya, walaupun dia menyangkal ayahnya dan kakaknya akan menerima dana dari Gary, dan dia sudah menjadi milik Gary. Itu perjanjian ayahnya dan Gary. Dalam keadaan Kalista yang mematung, Gary langsung menggendong paksa Kalista agar masuk ke dalam mobilnya. Kalista meronta-ronta, tapi Grian yang masih syok hanya bisa mematung melihatnya. Turunin gue gak mau pulang sama lo, teriak Kalista. Sedangkan Gary hanya tersenyum. Semua murid sekolah Kalista juga heran melihatnya. Ada yang terpana karena ketampanan Gary, kemewahannya, dan ada juga yang iri pada Kalista karena diperebutkan dua cowok tampan. Tapi Kalista tidak peduli dengan tatapan mereka semua. Gary mengemudikan mobil dengan sangat kencang. Mobil Lamborghini keluaran terbaru melaju ke arah sebuah rumah yang sangat besar. Jarak gerbang ke pintu utama rumah sangat jauh. Bangunan gaya Eropa mewah, dihiasi banyak tanaman yang cantik-cantik. Kalista tidak berkata sedikit pun. Dia hanya diam. Dia menggenggam handphonenya, berusaha meminta tolong kakaknya dan ayahnya lewat chat. Tapi tidak ada satupun yang menghiraukannya. Kak, Pa, tolong Kalista dibawa Gary ke rumahnya. Kalista takut. Pesan itu terkirim, tapi tidak ada respon sama sekali.
Ayo turun, ucap Gary sambil tersenyum saat mobilnya sampai persis di depan pintu utama rumahnya. Tapi Kalista hanya diam. Gary terus memaksa Kalista turun, tapi Kalista tetap tidak mau. Pada saat Gary lengah, Kalista mencoba kabur dan lari dengan sangat kencang. "Hei, kamu gak bisa seenaknya sama aku," teriak Kalista pada Gary. "Aish, anak itu," ucap Gary seraya tersenyum. Kalista terus lari. Jarak pintu utama ke pintu gerbang sangat jauh. Dia merasa senang karena tidak ada tanda-tanda Gary mengejarnya. Sedikit lagi dia sampai gerbang, tapi di sana ada 2 orang penjaga. "Pak, buka gerbangnya ya, saya mau pulang," ucap Kalista dengan nafas terengah-engah. "Wah, kok pulang sih, Nong? Kan baru sampai," jawab penjaga. "Saya mau pulang, Pak, tolong buka ya." Kalista memohon pada penjaga dengan perasaan panik karena mendengar suara mobil. Dia takut Gary mengejarnya. "Pak, saya mohon, tolong Pak. Tolong ya, buka pintunya, saya mau pulang Pak." Kalista memohon lagi, tapi seseorang menariknya lagi. Udah olahraganya, ternyata itu Gary. Dia mengejar Kalista dan tidak membiarkan dia keluar. "Ih, apaan sih lo? Gue udah coba ngomong baik-baik ya sama lo, tapi lo seenaknya sama gue. Gue mau pulang," teriak Kalista kesal. "Gini loh Kal, papa kamu dan kakak kamu sudah menyerahkan kamu sama aku," ucap Gary dengan senyum manisnya. "Gak mungkin, kita hanya dijodohkan, bukan berarti lo bisa seenaknya sama gue. Kita udah kenal lama, kenapa sekarang lo jadi kayak gini sih?" teriak Kalista. "Kalau kamu gak percaya, telepon aja papa kamu atau kakak kamu, Kal," ucap Gary dengan tenang. "Oke." Kalista menelepon kakaknya, dan benar saja apa yang diucapkan Gary. Itu membuat Kalista sangat kecewa dan tidak bisa berkata apapun lagi. Gary tidak punya pilihan lagi selain menggendong paksa Kalista ke dalam mobil. Dia juga menurunkan Kalista dengan menggendongnya agar dia tidak kabur lagi. Di dalam rumahnya yang sangat besar dan mewah, tidak ada siapapun selain dia dan Kalista. Hanya ada pembantu rumah tangga jauh di ujung rumah. Gary membawa Kalista ke kamarnya, menghempaskannya ke tempat tidur dan mengunci pintu kamarnya. Kalista kaget dan panik mendapat perlakuan seperti itu. Gary mendekatinya. Kalista malah tidak bisa apa-apa dan mematung. "Lo mau ngapain? Jangan pernah macam-macam," ancam Kalista yang semakin ketakutan karena jarak Gary yang gemas dengan tingkah Kalista sengaja semakin mendekat, hampir menempel pada tubuhnya. "Aku cuma mau kasih kamu pilihan, mau jadi milikku secara sah atau sebaliknya." Jarak antara mereka kini sangat dekat. Gary tepat di atas Kalista. "Maksudnya apa?" Kalista yang masih sangat polos tidak mengerti maksudnya. Dia sangat ketakutan. "Milikku secara sah, kita menikah, atau sekarang..." Gary mengangkat sedikit rok sekolah Kalista. "Enggak, brengsek," Kalista mendadak punya kekuatan untuk menghempaskan Gary. Gary hanya tersenyum melihat Kalista yang ketakutan. Gary hanya berniat mengejek Kalista saja. "Pilihan ada di tangan kamu kok," ucap Gary. Kalista benar-benar marah dengan perbuatan Gary. Gary benar-benar sudah bertindak kurang ajar dan mengancamnya. "Kenapa lo mau sama gue? Di luar sana banyak cewek yang lebih menarik dan cantik dari gue," teriak Kalista. Gary hanya tersenyum melihat kemarahan Kalista. Di matanya itu membuat dia semakin gemas terhadap Kalista. "Kenapa, ha?" malah cengar-cengir. "Gue benci sama lo." Kalista putus asa dengan respon Gary. "Lo tahu gak, gue udah pacaran gonta-ganti laki-laki. Gue malahan udah gak virgin. Lo pasti jijik kan sama gue, ha?" ucap Kalista putus asa. "Siapa laki-laki itu? Siapa? Jawab." Tidak disangka respon Gary meledak, tapi Kalista hanya diam tersenyum. Gary yang dari tadi senyum perlahan sikapnya mulai dingin. Senyumnya hilang. Dia langsung bergerak ke atas Kalista, menubruknya dan menahan kedua tangan Kalista di atas kepalanya. Bibirnya mengarah ke bibir Kalista dan hampir saja menyentuhnya. Tubuh Gary menguncinya di bawah. Wajah Gary merah menahan amarah dan hampir dia lampiaskan pada Kalista. Kalista tidak bisa menahannya lagi. Dia merasa syok. Bulir-bulir cairan bening membasahi pipinya. Gary menyadari itu, membuatnya juga tersadar dari setan yang membuatnya lepas kendali. "Sekali lagi kamu mempermainkan aku, kamu akan mendapatkan yang lebih dari ini. Minggu ini kita akan menikah. Aku gak bisa nunggu kamu lulus sekolah.
Aku akan majukan rencana pernikahan kita. Jadi kamu gak bisa macam-macam dan jangan coba-coba untuk kabur. Jahat, gue gak mau dan lo gak bisa paksa gue, teriak Kalista. Kalista kemudian mengenangi segukan. Dia tidak menyangka kalau Gary akan bersikap seperti itu padanya. Laki-laki yang dia kenal baik dan sudah dianggap kakak olehnya, ternyata hampir melakukan hal kurang ajar padanya. Maafin aku, Kal, ucap Gary sebelum keluar dari kamar dan mengunci Kalista. Terkadang Gary memang selalu lepas kendali. Dia tidak pandai mengatur emosi, apalagi itu tentang sesuatu yang sangat dia sayangi. Kalista adalah satu-satunya wanita yang menarik di matanya. Dia pertama kali bertemu Kalista pada saat Kalista masih sekolah dasar. Kepribadian yang sangat ceria dan polos sangat menghangatkan perasaan yang dingin semenjak ditinggal ibunya. Awalnya Gary pikir dia hanya memiliki perasaan sayang sebagai adik saja. Namun semakin berjalannya waktu dan semakin mereka dekat sebagai kakak adik, perasaan Gary berubah jadi perasaan ingin memiliki. Apalagi Kalista tumbuh jadi gadis yang sangat cantik dan ceria, yang membuat siapapun pria menyukainya. Di balik pintu, Gary mengutuki dirinya. Apa yang sudah dia lakukan pada Kalista barusan sangat kelewatan dan melanggar janjinya kepada papa dan kakak Kalista, yang tidak akan berbuat macam-macam pada Kalista dan hanya akan pendekatan saja dengannya. Tapi Gary sungguh kecewa dan emosi karena Kalista bilang dia sudah tidak virgin lagi. Gary merasa harus membicarakan ini dengan Ares, kakak Kalista. Akhirnya dia menelpon. Bro, gue minta maaf, gue lepas kendali. Gue emosi, ada lo bilang dia udah agak virgin. Hah? Lo apain adik gue, Ger? Gak mungkin itu. Gue gak ngapa-ngapain, tapi gue hampir cium dia. Sorry, gue kepancing emosi, Res. Gue kecewa, ucap Gary putus asa. Itu gak mungkin, Ger. Adik gue gak pernah pacaran, lo juga kenal dia dah lama kan. Gue berani bawa dia ke dokter untuk cek. Dia pasti mau bikin lo evil aja. Mendengar perkataan itu membuat dia sadar, dan apa yang Kalista bilang tadi bertolak belakang dengan Kalista yang dia kenal. Dia merasa dipermainkan oleh Kalista. Gue cuma takut dia macam-macam setelah ini. Tadi gue lihat dia mau jalan malam cowok. Dan sorry, kayaknya gue harus majuin pernikahannya, Res. Gue gak mau kecolongan. Nanti sore gue ke rumah lo buat bicarain ini. Kalista masih di rumah gue pastiin dia aman. Nah, next bab 3 ya. Gimana menurut kalian ceritanya?